Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gali Beta Farm, yang mana kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara membuat PSB, yaitu fotosintesis bakteri. Yang mana fotosintesis bakteri ini akan saya gunakan nanti pada saat saya ingin budidaya kutu air ya teman-teman. Oke, untuk itu ditonton dulu intronya ya. Oke teman-teman, di sini saya udah menyiapkan beberapa bahan ini ya teman-teman ya. Ada telur ini 3 butir. Ada ini Ajinomoto ataupun micin ini 50 gram. Kita di sini akan membuat istilahnya bakteri fotosintesis itu PSB itu sebanyak 10 liter ya teman-teman ya. Adapun bahan yang lain itu ini ada air kelapa tua ini. Adapun air kelapa tua ini dia ini mengandung banyak ya, banyak seperti salah satu diantaranya seperti mengandung mineral ya, mengandung kalsium, magnesium dan kalium ya teman-teman ya. Itu sangat penting dan sangat berguna pada saat kita ingin budidaya kutu air ya. Istilahnya mineral-mineral tersebut sangat berguna ya teman-teman ya. Adapun di sini saya sebagai starternya saya menggunakan bakteri ini teman-teman ya. Ini sisa pemakaian saya, ini sisa 300 ml yang akan saya perbanyak kembali ya teman-teman ya. Ini adalah jenis bakteri anaerob, yang mana yaitu bakteri yang dalam proses kerjanya atau berkembangnya dia tidak membutuhkan oksigen ya teman-teman ya. Beda dengan bakteri nitrifikasi seperti nitrit ataupun nitrosamonas ya, itu dia membutuhkan oksigen dalam proses berkembang biaknya, dia membutuhkan oksigen. Namun jenis bakteri fotosintesis ini yaitu jenis Rhodobacter itu dia tidak memerlukan yang namanya oksigen. Ini ada kurang lebih 300 ml ini ya. Nah, yang pertama-tama yang kita lakukan ya teman-teman ya, kita ini blender telur kayak kita pengen dadar telur aja. Kita istilahnya sebenarnya kita kocok juga bisa ya teman-teman ya. Kita kocok istilahnya menggunakan sendok, cuman saya ini supaya lebih cepat, lebih praktis saya blender ini teman-teman. Kita masukkan 3 butir telur yang sudah kita siapkan tadi. Adapun fungsi telur di sini adalah untuk sumber amoniak ya teman-teman ya, karena yang namanya bakteri itu membutuhkan makanan daripada bakteri Rhodobac ini, bakteri fotosintesis ini adalah amoniak. Nah, jadi kita mengambil sumber amoniaknya dari telur ya teman-teman ya. Kita masukkan 3 butir, kita langsung masukin aja ini Ajinomoto ini apa namanya ini, micin Ajinomoto. Adapun kandungan daripada Ajinomoto micin ini yaitu dia mengandung asam laktat ya. Asam laktat. Bukan asam laktat, asam glutamat, maaf saya salah sebut, asam glutamat. Yang mana fungsi daripada asam glutamat ini adalah untuk membantu proses fotosintesis ya teman-teman ya. Ya kalau teman pengen tanaman teman-teman subur seperti bunga-bunga, teman-teman pengen subur, coba aja kasih Ajinomoto, pasti daunnya hijau-hijau. Oke, langsung kita masukin ini ya. Untuk membuat 10 liter bakteri PSB kita membutuhkan micin ini sebanyak 50 gram ini, 50 gram. Jadi istilahnya 5 gram per liter lah jatuhnya. Kita masukin, kita tutup ya teman. Setelah tutup, langsung aja kita blender.
blender ya teman-teman ya. Ini di ember ini sudah saya siapkan ini teman, air sebanyak 8 liter. 8 liter. Jadi telur dan Ajinomoto yang setelah kita blender tadi kita masukkan aja ke dalamnya semua. Setelah masuk, baru kita masukkan air kelapa tua ini ya. Air kelapa tua ini sangat banyak kaya manfaat ya teman-teman ya. Dia mengandung toksin, istilahnya anti racun juga. Selain itu mineral, banyak lah. Ada seratnya juga. Jadi kita masukin ini sebanyak 2 liter ya teman-teman ya. Air kelapa tua ini. Setelah kita masukkan itu semuanya, kita masukin starter bakteri Rhodobacter ya, Rhodobacter. Nah ini sebanyak 300 ml. Setelah semuanya masuk, kita aduk rata teman-teman ya. Nah ini kita aduk rata, dia warnanya kayak gini nih, kayak tuak teman-teman. Kalau yang penghobi tuak pasti tahu lah. Jadi dalam perkembangannya, dalam proses berkembangnya bakteri fotosintesis ini, dia membutuhkan yang namanya amoniak ya, yang diambil dari telur tadi, amoniaknya, karena telur itu bisa menimbulkan amoniak. Dan dia juga membutuhkan sinar matahari, makanya dia disebut dengan bakteri fotosintesis ya. Dia membutuhkan sinar matahari untuk proses berkembang biaknya bakteri tersebut. Nah jadi setelah ini dicampurkan, kita masukkan ya teman-teman ya. Di sini kita masukkan ke dalam tempat wadah. Botol seperti ini juga bisa sebenarnya teman-teman ya. Botol seperti ini yang bening, dalam artian yang bening. Karena setelah kita masukkan seperti ini teman-teman ya, setelah kita masukkan seperti ini, itu nanti akan kita jemur teman. Itu biasanya dalam waktu 1 minggu dia akan berubah warna menjadi merah ya, menjadi merah. Tapi awalnya biasanya dia berubah warna jadi hijau dahulu, jadi hijau. Setelah dia berubah jadi hijau, dia berubah menjadi coklat. Setelah coklat, dia baru berubah jadi merah, merah seperti tadi ya teman-teman ya. Ya inilah istilahnya cara bagaimana kita membuat PSB ya teman-teman ya, fotosintesis bakteri. Jadi ini kita masukin teman-teman ya ke wadah-wadah. Semuanya ini ada 10 liter ini air ini, tapi wadah yang bening. Nah seperti ini udah bisa kita jemur teman-teman. Kita jemur di bawah terik matahari, biarkan aja. Kalau bisa ini dibolongin boleh ya teman-teman ya, agar nanti proses fermentasi itu kan menimbulkan gas. Jadi istilahnya tidak terjadi luber atau tidak pecah toplesnya. Itu bisa juga dibolongin atau bisa juga dibuka sehari 1 kali. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya ya. Oke teman, ini sudah saya tempatin semua di dalam wadah toples yang bening ya teman-teman ya. Ini sedang saya jemur. Ini biasanya dalam waktu 1 minggu sampai 14 hari atau 14 hari, antara 1 minggu sampai 14 hari dia akan mengalami perubahan warna ya teman-teman ya. Awalnya biasanya diawali dengan warna hijau, terus coklat, dan kemudian coklat kemerah-merahan ya, ataupun merah marun, merah hati ya teman-teman ya.
Nah, jadi seperti inilah ya teman-teman ya prosesnya, cara memperbanyak probiotik PSB, fotosintesis bakteri. Adapun PSB ini baik juga digunakan untuk tanaman, untuk menghijaukan daun, menyuburkan tanaman lah gitu ya teman-teman ya. Dalam hal ini saya menggunakan PSB untuk agar saya gunakan pada saat nanti saya akan budidaya kutu air ya teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Gali Beta Farm. There. Adapun kalau seandainya teman-teman ingin membuatnya, memperbanyak probiotik PSB, teman-teman dapat menggunakan starter dengan merek Rodobak ya. Itu banyak juga dijual di toko-toko online seperti Tokopedia ataupun toko-toko online lainnya. Ada juga itu seperti merek Oksigenik. Itu Oksigenik itu adalah probiotik PSB juga itu. Oke teman-teman, untuk itu jangan lupa like, subscribe, dan komennya, dan semoga apa yang saya share ini bermanfaat bagi teman-teman. Akhirul kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.